Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Diduga pengasuh pondok cabuli seorang santriwatinya, sebuah pondok pesantren di Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, dituntut warga untuk segera ditutup. Meski pihak pengasuh ponpes membantah tak ada tindakan asusila, namun polisi sudah menerima laporan dan kini sudah menaikkan statusnya ke penyidikan. Sejumlah warga sekitar pondok pesantren Al-Mahdi di desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur mendatangi pondok Minggu pagi. Di balik kemegahan gedung pondok pesantren, diduga terjadi tindak pidana asusila yang menimpa salah satu santriwatinya. Dugaan tindakan asusila di dalam pondok pesantren itu diduga kuat dilakukan oleh seorang pengasuh pondok yang telah dilaporkan kasusnya ke Satreskrim Polresta Sidoarjo. Warga yang tidak terima sudah beberapa hari terakhir ini melakukan aksi demo dengan memasang spanduk di depan pondok. Warga menuntut pemerintah daerah dan polisi segera menutup pondok pesantren Al-Mahdi. Sementara pengasuh pondok yang ditemui di dalam pondok mengaku tidak tahu dan akan melakukan pendalaman terkait tuduhan tersebut. Apakah itu benar seorang kiai melakukan hal seperti itu, karena dia juga warga kami, tapi setelah kami cross-check kepada korbannya ternyata benar. Nanti akan kami pelajari siapa dalangnya, terus kemudian kenapa ada tulisan ini dan sebagainya, saya tidak tahu. Oh gitu. Ye, termasuk ngapunten pilih panjenengan umpama ngaten nggih memviralkan ini dan sebagainya juga nanti akan saya tindak lanjuti. Gitu. Jadi artinya saya tidak mengerti apa yang dimaksud. Kita mboten paham apa yang dimaksud. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk korban dan saksi ahli terkait dugaan kasus tindak asusila dan akan memanggil pengasuh pondok pesantren sebagai terlapor. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di kawasan Pegadungan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api melahap 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Bambu Larangan, Pegadungan, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu dini hari. Besarnya kobaran api menyambar kabel jaringan udara yang berada tak jauh dari objek yang terbakar. Suara letupan dari kabel yang masih dialiri listrik terdengar di tengah kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga bersumber dari korsleting listrik di tempat bengkel sepeda motor. Api langsung membesar setelah menyambar barang-barang yang mudah terbakar, lalu merembet ke warung kopi dan kios penjual buah-buahan. Bengkel motor itu ada 3 kios, bengkel motor sama kios buah sama warkop. Untuk penyebabnya untuk sementara kita prediksi korsleting listrik karena kios itu tidak terpenuhi. Dari mana tuh Pak asal Pak? Dari kios mana Pak? Dari kios bengkel motor. Kebakaran berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah 8 unit mobil damkar dan pengangkut air beserta 80 personel Gulkarmat dikerahkan ke lokasi. Polsek Cengkareng masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah warga. Dari Jakarta, Helmi Sajampati iNews melaporkan. Setelah diterbangkan dari Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz, Kota Jeddah, Arab Saudi, kloter pertama jemaah haji asal Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Kedatangan jemaah haji disambut langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Satu persatu bus Damri yang mengangkut jemaah haji asal DKI Jakarta ini tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur Minggu dini hari.
Raut wajah sumringah terpancar dari para jemaah setelah menginjakkan kakinya di tanah air dengan selamat. Dibimbing petugas, mereka kemudian diarahkan ke ruang tunggu sebelum kembali ke rumahnya masing-masing. Kedatangan rombongan jemaah haji ini disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, jemaah haji asal Jakarta ini merupakan rombongan jemaah haji pertama yang tiba di Indonesia. Dari 393 jemaah haji asal Jakarta yang berangkat, sebanyak 392 jemaah kembali ke tanah air. Sementara 1 jemaah masih mendapat perawatan di Arab Saudi karena sakit. Tanggal 3 Juli akan ke Arab Saudi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai macam pelayanan haji, dan termasuk juga saya akan memastikan bahwa sebagian daging kurban yang disembelih oleh para jemaah haji Indonesia itu akan ditarik kembali, dibawa kembali ke Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, kepulangan jemaah haji asal Indonesia akan berlangsung selama 1 bulan, yang dimulai tanggal 22 Juni hingga tanggal 22 Juli mendatang. Dari Jakarta, Helmi Sacamlati, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah mantan Menteri BUMN pertama Tan Ri Abeng dimakamkan di makam keluarga kawasan Tan Ri Abeng University, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Sebelumnya almarhum meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Jenazah mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tan Ri Abeng dimakamkan di pemakaman keluarga kawasan Tan Ri Abeng University di Jalan Swadharma Raya, Jakarta Selatan. Putra sulung Tan Ri Abeng, Emil Abeng, menyampaikan almarhum sebelumnya ditawarkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun almarhum menolak dan memilih dimakamkan di makam keluarga berdampingan dengan makam sang istri almarhumah Ibu Emil. Sejumlah tokoh pun hadir memberikan penghormatan terakhir terhadap almarhum. Almarhum meninggal dunia pada Minggu dini hari dalam perawatan di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Pemirsa, diduga kesal tidak diberi perpanjangan kontrak rumah, seorang warga negara asing asal Alaska menyuruh beberapa pekerja untuk membongkar atap bangunan rumah warga di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Video perusakan viral di media sosial. Ada saja ulah warga negara asing di Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, yang kali ini justru membuat pemilik rumah jengkel. Betapa tidak, warga negara asal Alaska ini mengamuk dengan cara membongkar atap rumah dan plafon rumah warga yang ditempatinya. Semula pelaku mengontrak rumah milik Iwayan Darta tersebut selama 10 tahun sejak 25 Juni 2014. Namun setelah masa kontrak habis, pemilik rumah tidak memberikan izin perpanjangan masa kontrak. Pelaku pun diduga kesal dan langsung menyuruh beberapa pekerja untuk membongkar bangunan rumah tersebut dengan alasan akan direnovasi. Iwayan Darta yang mendapati rumahnya dirusak pun kesal dan melapor ke polisi. Saya tidak sengaja, saya mau memanen padi saya di sana. Saya mau ambil keranjang, saya lihat ke barat, kok ada banyak suara gitu ya. Saya lihat ke genteng, preman-preman itu sedang menghancurkan rumah saya. Saya peringatkan, dia diam. Karena dia diam, karena ada saya kan kuat, keras, diam dia. Saya calling polisi. Kini, Iwayan Darta meminta ganti rugi terhadap warga negara asing tersebut karena telah merusak bangunan rumah yang ia bangun secara susah payah bertahap selama bertahun-tahun. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, nuansa dan keindahan matahari terbit di tengah lautan awan memang selalu diburu oleh para pecinta alam. Di Lumajang, Jawa Timur terdapat spot menikmati matahari terbit yang diklaim salah satu terindah di Indonesia, yaitu Puncak Bukit B29. Dan berikut liputannya untuk Anda. Keindahan matahari terbit atau sunrise dari Puncak B29 memang sudah melegenda. Bahkan keindahannya diklaim salah satu yang terindah di Indonesia. Merahnya matahari dari ketinggian 2.900 meter tersembul dari lautan awan menimbulkan nuansa kekaguman tersendiri. Maka tak heran para pengunjung rela datang pagi hari bahkan menginap untuk mendapatkan sunrise terbaik. Tak hanya sunrise, pengunjung akan mendapat bonus dengan hamparan awan setelah matahari mulai meninggi. Tak heran tempat ini dijuluki sebagai negeri di atas awan. Tak hanya itu, Puncak B29 juga menjadi surga bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir semua sudut menyuguhkan spot terbaik yang instagramable. Pemandangannya, udaranya yang sejuk sama view Gunung Bromo sama Gunung Semeru, dan cocok untuk buat suah foto yang estetik lah. Puncak B29 berada di sisi barat kota Lumajang, berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Berkunjung ke Puncak B29, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Lintas iNews pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan dalam jurnal Lintas iNews pagi sesaat lagi bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.